이게 다 너 때문이야! Noh Go-jin yang diperankan oleh Kim Jae-wook adalah CEO dari sebuah institut pendidikan bernama Gotop, sekaligus instruktur matematika terbaik di Korea Selatan. Ia sangat dihormati dan dicintai oleh murid dan orang tua murid karena kecerdasan dan caranya mengajar. Namun, karena pribadinya yang pemarah dan kasar kepada karyawannya, ia kerap dibenci, bahkan sering menerima ancaman pembunuhan. Di sisi lain, ada Lee Sin-ah yang diperankan oleh Crystal Jung. Ia adalah sekretaris Go-jin yang pendiam dan menyendiri. Sin-ah adalah satu-satunya sekretaris Go-jin yang mampu bertahan lama bekerja dengan Go-jin. Meskipun sebenarnya ia sangat tertekan dan depresi dan harus meminum obat penenang setiap saat. Satu-satunya alasan ia dapat bertahan adalah karena dirinya ingin menjadi seorang instruktur. Di sisi lain, ada Oh Se-gi. Ia adalah wakil CEO Gotop, sahabat, sekaligus orang kepercayaan Go-jin. Berbanding terbalik dengan Go-jin, Se-gi adalah pribadi yang ramah dan baik. Ia juga dianggap malaikat oleh Sin-ah dan rekan-rekan kerjanya di Gotop. Sampai pada suatu hari, Sin-ah memeriksakan sakit kepala yang sering ia rasakan ketika sedang bekerja. Namun, ia malah divonis menderita glioblastoma, yaitu kanker otak yang muncul akibat terlalu stres dan tertekan. Ia kemudian menyalahkan Go-jin dan berniat membalas dendam kepadanya. 이게 다 너 때문이야! Merasa hidupnya tak akan lama, keberanian Sin-ah pun muncul. Ia pergi ke villa liburan Go-jin untuk membalas dendam, serta mengekspresikan kemarahannya sambil memberikan surat pengunduran dirinya. Tak terima dengan perlakuan Sin-ah, Go-jin pun mengejar Sin-ah, dan mereka terlibat perkelahian. Namun pada akhirnya, Sin-ah berhasil meloloskan diri dengan mobilnya. Melihat Sin-ah yang telah melarikan diri, Go-jin kemudian menelponnya. Ia meminta Sin-ah untuk segera kembali dan mengancam akan menangkapnya. Merasa ada yang tidak beres dengan Go-jin, Sin-ah pun memutuskan untuk kembali ke villa Go-jin. Di sana, ia menemukan Go-jin sudah tak sadarkan diri dan berlumuran darah. Dan Sin-ah pun segera membawanya ke rumah sakit. Karena tak bisa menghubungi Se-gi, Sin-ah terpaksa harus menjadi wali untuk Go-jin selama di rumah sakit. Mengetahui Go-jin mengalami amnesia, Sin-ah pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan balas dendamnya dengan berpura-pura sebagai tunangannya Go-jin. 고진 씨, 약혼녀십니다. Untuk lebih meyakinkan Go-jin, Sin-ah bersikap baik dan mesra di depannya. Ia menjaga dan merawat Go-jin selama di rumah sakit dan membuat dokter serta suster di rumah sakit tersebut merasa terharu. Namun perlahan-lahan, Sin-ah mulai melancarkan misi balas dendamnya dengan memberikan makanan serta minuman yang tidak disukai oleh Go-jin. 일단 먹어봐요. Dan melakukan hal-hal konyol lainnya. Sin-ah juga mengarang cerita tentang awal mula pertemuan mereka hingga bertunangan. Ia juga mengatakan kalau mereka berkencan secara diam-diam karena tidak ingin menjadi gosip di kantor, dan dapat membuat para pegawai merasa tidak nyaman.
Dan hubungan mereka di kantor adalah sebagai bos dan sekretarisnya. Bahkan Shin Ah juga telah menyiapkan foto-foto mesra mereka hasil dari editan. Tak hanya itu, ia juga memanfaatkan amnesia Go-jin dengan berbelanja banyak, memberikan sumbangan dan bantuan pada karyawan di perusahaan mereka, dan membuat peraturan yang menguntungkan karyawan. Dan suatu hari, saat Shin Ah sedang berada di studio foto untuk membuat foto terakhirnya, ia mendapat telepon dari rumah sakit dan mendapat kabar bahwa ternyata dirinya tidak mengidap kanker. Dokter melakukan kesalahan saat memberikan hasil lab dengan pasien lain yang kebetulan mempunyai nama dan tanggal lahir yang sama dengan Shin Ah. Dan Shin Ah dinyatakan sehat. Dan dokter meminta maaf atas kejadian itu. Berita ini tentu saja membuat Shin Ah senang. Namun, saat ia melihat poster Go-jin yang terpampang di depannya, kecemasan Shin Ah kembali. Ia takut ingatan Go-jin akan segera kembali. Shin Ah segera bergegas menuju rumah Go-jin untuk membawa semua barang-barangnya di sana. Ia akan segera menghilang dari hadapan Go-jin sebelum semuanya terlambat. Namun Go-jin, yang ternyata selama ini hanya berpura-pura amnesia, telah mengetahui rencana Shin Ah tersebut. Ia menghalangi kepergian Shin Ah dan memberitahunya kalau ia sebenarnya tidak amnesia. 사실 나 아니다. Shin Ah yang semula berani mendadak ciut dan memohon pada Go-jin untuk memaafkan dirinya. Go-jin yang kesal mengancam akan membuat Shin Ah dipenjara karena telah merusak banyak barang-barang berharga miliknya, yang kalau ditotal jumlahnya melebihi 1 miliar won. Selain itu, Shin Ah juga telah berpura-pura sebagai tunangan Go-jin, yang bisa dianggap sebagai penipuan. 사기죄지 아마? Go-jin juga mengancam akan menyita rumah ayah Shin Ah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan putrinya. Mendengar itu, Shin Ah memohon agar Go-jin memaafkannya dan meminta agar Go-jin juga tidak menyita rumah ayahnya. Ia berjanji akan melakukan apapun yang Go-jin minta. Mendengar hal itu, Go-jin pun memanfaatkan kesempatan dengan memaksa Shin Ah menandatangani kontrak perjanjian pembayaran, yang isinya Shin Ah harus terus bersandiwara menjadi tunangan Go-jin. Selain bekerja sebagai sekretaris, Shin Ah juga harus menjadi pembantu di rumah Go-jin dan juga menjadi sopir pribadi tanpa dibayar. Shin Ah hanya bisa pasrah dan menandatanganinya. Dan Go-jin meminta Shin Ah untuk tidak memberitahu siapapun kalau dirinya tidak amnesia. 이상의 벤데타. Pasca penandatanganan kontrak perjanjian antara Go-jin dan Shin Ah, Go-jin kembali bersifat arogan. Ia membuat Shin Ah bekerja tak henti-hentinya, entah itu di kantor maupun di rumah Go-jin. Go-jin membuat Shin Ah bekerja dari pagi hingga malam hari. Hal ini membuat Shin Ah sangat kesal. Namun, ia tak dapat berbuat apa-apa karena semua ini adalah kesalahan yang telah ia perbuat pada Go-jin. Sampai pada suatu hari, Go-jin mengajak Shin Ah ke pesta peluncuran buku panduan yang juga dihadiri oleh So-young, mantan tunangan Go-jin. Go-jin yang masih merasa sakit hati dengan So-young mengenalkan Shin Ah sebagai tunangannya. Dan untuk lebih meyakinkan sandiwaranya, ia mencium Shin Ah di depan So-young. Pasca ciuman yang tidak terduga tersebut, Go-jin dan Shin Ah sama-sama gelisah dan merasa canggung. Go-jin mengatakan kepada Shin Ah kalau ciuman tersebut adalah bagian dari sandiwara yang harus dimainkan. Karenanya, ia akan menghapus sebagian dari utang Shin Ah. Namun hal tersebut malah membuat Shin Ah merasa kesal.
Sedangkan Gojin merasa menyesal telah mengatakan hal itu kepada Shin-ah. Dan Gojin juga merasa ada yang aneh pada dirinya, karena ia selalu membayangkan ciuman tersebut. 왜 이래 뭐야 이거. Sementara itu, pelaku tabrak lari yang menyebabkan Gojin terluka parah akhirnya menyerahkan diri. Ia adalah Kang Min, salah satu instruktur Gotop yang merasa sakit hati karena dipecat dan diperlakukan seperti sampah oleh Gojin. Di sisi lain, kehadiran Shin-ah yang terus-menerus membuat Gojin justru menjadi takut. Ia takut Shin-ah akan meninggalkannya juga, seperti orang-orang yang selama ini begitu dekat dengannya. 너 원래 혼자잖아. Karenanya, ia kemudian memecat Shin-ah dan mengakhiri kontrak perjanjian mereka. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, maka semua hutang-hutang Shin-ah pun dihapuskan. 내일부터 오지 마세요. 고탑 교육도 내 집도. Sayangnya, setelah memecat Shin-ah, perasaan Gojin malah tersiksa. Ia merasa kehilangan dan merindukan Shin-ah. Sampai pada suatu hari, saat Gojin berada di kamar yang dulu Shin-ah tempati saat berada di rumah Gojin sebagai tunangan pura-puranya, ia menemukan diari Shin-ah yang terjatuh di bawah tempat tidur. Di situ ia menemukan bahwa selama ini Shin-ah menderita kanker. Kali ini Gojin tersadar kalau ia tak bisa kehilangan Shin-ah. Ia meminta Shin-ah untuk kembali bekerja kepadanya. Ia juga meminta Shin-ah untuk menjadi pacarnya. 연애합시다. Namun, Shin-ah merasa Gojin sedang mempermainkannya. Ia sangat marah dan tak ingin kembali bekerja pada Gojin. Namun, berkat kegigihan dan kesungguhan Gojin, akhirnya Shin-ah mau kembali bekerja. Dan pada suatu kesempatan, Gojin pun mengungkapkan perasaannya kepada Shin-ah. 좋아해요. Pada akhirnya, mereka pun resmi berpacaran. Dan Gojin juga merasa lega setelah tahu kalau Shin-ah baik-baik saja dan tidak mengidap penyakit kanker. Sementara itu di kantor, Gojin harus menghadapi tuduhan atas penggelapan pajak dan penindasan karyawan. Untuk itu, rapat besar pemegang saham diadakan dengan agenda meminta Gojin untuk mundur sebagai CEO. Niat Segi untuk menjatuhkan Gojin tidak berhasil, karena mayoritas para pemegang saham masih mempercayai Gojin untuk menjabat sebagai CEO. Gojin yang selama ini hanya berpura-pura amnesia berhasil menjebak Segi. Dan dari sini jugalah terungkap bahwa selama ini Segi menyelewengkan dana perusahaan. Gojin terbebas dari semua tuduhan tersebut. Dan nama Gojin pun dapat dipulihkan kembali. Dan ia terselamatkan berkat kesaksian orang-orang yang selama ini dibantu oleh Gojin. Meskipun semua itu adalah perbuatan Shin-ah sewaktu berpura-pura menjadi tunangan Gojin. Dan Gojin sangat berterima kasih untuk itu. Dan belakangan juga diketahui kalau perubahan sikap Segi selama ini adalah karena surat kaleng dan bukti palsu yang mengatakan bahwa Gojinlah yang menyebabkan adik Segi bunuh diri karena komentar-komentar jahatnya. Dan Jojonggolah sebenarnya orang yang bertanggung jawab atas kematian Sire, adik Segi. Jojonggo adalah kekasih Sire, adik Segi, yang merasa iri dan cemburu pada Gojin. Ia juga yang selama ini menulis komentar-komentar buruk dan fitnah tentang Gojin. Dan ia jugalah yang telah menghasut Kang Min agar membunuh Gojin. Jonggo kemudian ditahan dengan tuduhan pencemaran online dan menghasut penyerangan. 불법 댓글 조작과 특수장애 교사 혐의를 긴급 체포합니다. Dan pada akhirnya Gojin dan Segi berdamai. Di sisi lain,
Gojin mulai menyadari bahwa sikapnya yang buruk selama ini terhadap karyawannya menimbulkan kebencian dan dendam di hati mereka. Dengan bantuan Shin-ah, Gojin meminta maaf pada semua orang yang telah disakitinya. Dan ia merubah dirinya menjadi pribadi yang ramah dan menyenangkan. Di sisi lain, Shin-ah pada akhirnya berhasil menjadi instruktur seperti yang telah dicita-citakannya selama 만나서 ini. 반갑습니다. 앞으로 여러분의 국어를 책임질 이순아 강사입니다. Dan drama ini ditutup dengan dilamarnya Shin-ah oleh Gojin. Sampai jumpa pada drama berikutnya.